Halo teman-teman, kenalin nama saya Hartadi, saya dari Prodi Informatika kelas 24B Universitas PGRI Yogyakarta. Di video kali ini saya akan ngajak kalian untuk bongkar pasang bagaimana komputer bisa mengenali perintah yang kita ketik ya. Nah, kalian pernah kepikiran nggak gimana bahasa pemrograman kayak Python itu bisa tahu kita ngetik kata kunci yang benar? Nah, jawabannya ada di mata kuliah kali ini, kuliah teori bahasa dan otoma. Hari ini teman-teman, saya akan mendemonstrasikan cara kerja mesin abstrak bernama Finite State Automata atau bisa disingkat FSA ya untuk mengenali tiga token penting yaitu if, for, dan and. Nah, jadi teman-teman sebelum saya menggambar, kita harus kenal dulu nih sama identitas mesinnya. Nah, secara formal ya teman-teman, sebuah mesin otomata itu mempunyai 5 komponen yang sudah ada di depan mata teman-teman di sini ya. Nah, 5 komponen itu disebut 5 tuple. Nah, ini dia ya. Yang pertama adalah himpunan state. Nah, di sini dia seperti simbologi ya. Nah, ini adalah daftar semua kondisi atau posisi yang ada di mesin kita. Nah, bayangin aja nanti itu kita kayak titik-titik gitu, persinggahan-persinggahan seperti itu. Kemudian selanjutnya ini kayak kayak simbol E kebalik E ya, E tapi agak aneh ya. Ini bisa disebut sigma, teman-teman. Nah, ini isinya adalah semua huruf atau simbol input yang diizinkan masuk ke dalam mesin ya. Nanti akan saya gambarkan. Kemudian yang selanjutnya ini ada simbol S, ini adalah state awal. Jadi ini adalah titik startnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah simbol F, ini adalah final state. Ini adalah titik finishnya ya teman-teman. Atau final state, teman-teman tahu sendiri lah final state. Jadi kalau mesin itu berhenti di sini, nanti itu berarti token kita diterima. Kalau enggak ya ditolak seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu simbolnya agak lucu sekali nih. Biasanya kita sebut delta ya. Nah, ini yang paling penting. Delta ini memiliki fungsi teman-teman seperti transisi ya. Dia itu adalah aturan yang bisa dibilang kalau di posisi A dapat input B, kemudian harus pindah ke C seperti itu. Nanti akan saya demonstrasikan untuk gambarnya. Nah, jadi langsung saja nih kita akan mulai di di token if ya yang sudah saya pilih ya. Jadi di token if ini kita akan mulai dari key 0 ya. Kita saya gambar dulu. Nah, key 0. Nah, ini awalnya ya. Awalnya kita mulai dari state awal key 0. Kemudian kita akan membuat seperti ini ya, membuat jalurnya. Kemudian, nah seperti ini. Ini adalah key 1 ya, key 1. Nah, berarti di sini pada saat start ya teman-teman. Nah, di sini I, I. Nah, seperti ini. Akan coba saya besarkan. Nah, seperti ini teman-teman. Kelihatan nggak ya? Atau saya coba. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut lalu dia Ki 1. Jadi dari Ki 0 itu kemudian dia deltanya Ki 0, kemudian dapatkan I, nah dia langsung masuk ke Ki 1. Nah, seperti itu. Kemudian dari kemudian delta Ki 1, kemudian dia dapat dapat F. Nah, saya ketikkan biar nanti jelas ya. F ya, F gitu. Salah, salah, salah. Saya harus membuat.
Pelan-pelan ya ini di sini. F. Kemudian jika delta Hi1 sama F, nah dia akan masuk ke Hi2. Nah, Hi2. Seperti ini. Jadi karena kita itu tadi tokennya if, nah berarti Hi2 itu adalah final state, teman-teman. Nah, Hi2 ini adalah final state. Nah, kalau final state, saya menggambarkannya seperti ini. Nah, ada seperti dua lingkaran seperti ini ya. Nah, ini Hi2. Nah, seperti itu. Nah, sederhananya kalau kita ketik if, nah if gitu, nah itu mesin akan berakhir di finish. Nah, di sini Q2. Jadi tadi ya seperti yang saya sampaikan tadi, Q0 kemudian deltanya Q0 ketemu I, dia akan ke Q1. Kemudian Q1 kemudian dia kita ketikkan F gitu. Atau kita ketikkan F, nah dia akan masuk ke mesin sini final state Q2. Nah, final state-nya Q2 maka dia akan jalan dan diterima. Jika tidak, maka akan ditolak. Seperti itu ya. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, kita akan coba ya demonstrasikan ya. Yang kedua itu adalah for ya, for. Nah, kita buat dulu ya, buat dulu kita buat dulu Z aja, Z1. Nah, kita mulai dari Z1. Nah, Z1 ini, nah, ketika kita ketikan F, nah, ketikan F, maka dia akan masuk ke Z2. Oke. Ketika kita ketikkan F, maka dia akan masuk ke Z2. Seperti itu. Nah, kemudian ketika kita ketikan O, O, yang dibesarkan ya biar enak dilihatnya. Nah, ketika kita ketikan O, dia akan lari ke Z3. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ketika kita ketikan R, nah dia akan lari ke Z4. Nah, Z4 inilah adalah final stage-nya. Nah, ketika final state, seperti tadi, saya akan gambarkan seperti ini. Z4. Nah, seperti itu. Nah, tapi gimana kalau kita ngetik hurufnya salah gitu. Nah, kalau ini kan for ya. Nah, for. Kalau yang atas tadi itu if. Nah, ini if. Nah, bagaimana nih kalau kita ngetikkan hurufnya salah? Di sini ada fungsi penanganan error ya. Misalkan nih,
delta Z1 kita ketikkan F. Nah, kemudian di sini kita apa namanya? Bukan F. Nah, yang pertama kita keliru. Nah, keliru seperti itu. Contohnya nih. Nah, sini ya. Ini kita buatkan lagi di sini bebas selain A, selain F. Berarti ini ya, saya tuliskannya selain F. Nah, dia ke Z5. Seperti itu. Karena salah. Nah, jadi kalau huruf pertamanya bukan F, mesin bakal ngebuang input itu ke state penolakan di Z5 ini, teman-teman. Di Z5 ini. Jadi inilah kenapa programnya itu bisa memunculkan syntax error. Seperti itu. Ya. Sekarang mungkin sudah paham ya. Ya akan saya demonstrasikan di yang terakhir dulu ya nanti bisa biar kita coba kupas lagi ya. Nah, kita selanjutnya akan mengambil token N. Nah, token N. Token N ini kita buat dari kita buat shape dulu sebuah lingkaran S ya. S0 seperti itu. Nah, kemudian kita akan membuatkan di sini S atau delta dari S0 ketemu E atau kita ketikkan E di sini. Nah, kita akan masuk ke S1. Nah, seperti itu. Kemudian ketika kita dari delta S1 ini kita ketikkan N kita akan masuk ke S2. Gitu teman-teman. Nah, kemudian delta S2 kemudian kita ketikkan dengan D. Nah, kita akan masuk ke final state, teman-teman. S3. Nah, kalau final state seperti yang saya sampaikan tadi, itu biasanya saya kasih tanda double shapes lingkaran seperti ini. Nah, jadi lingkaran ganda di sini atau final state di sini adalah S3 untuk token N. Nah, karakteristik dari otomata ini adalah discrete. Nah, jadi kalau urutannya ketuker, nah nih misalkan nih EDN gitu. Jadi mesin nggak bakal sampai ke state akhir karena fungsi deltanya itu nggak ngizinin itu, gitu loh. Nah, jadi mungkin kebayang ya teman-teman ya, kebayang ya, mesti ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita ngomongin kembali ke tadi 5 tuple tadi ya. Ada himpunan state, ada sigma, ada star, ada star, awal atau final state, ada delta. Nah, di sini key ini adalah himpunan. Nah, yang if ini teman-teman berarti if if ini himpunannya adalah key 0, kemudian key 1, kemudian key 2. Seperti itu himpunannya. Nah, kemudian alfabetnya untuk yang if ini ya pasti teman-teman tahu I F ya.
Kemudian final stage-nya, maaf, kemudian stats-nya dia di mana? Di key 0. Itu ya. Nah, kemudian final state-nya ada di key 2. Nah, kemudian teman-teman deltanya gimana deltanya? Nah, deltanya itu seperti ini. Key 0 deltanya itu gini. Key 0 kemudian dia sama I. Nah, dia sama dengan Q1. Nah, ini maaf caps lock. Gak apa sih. Yang penting teman-teman paham. Q1. Kemudian Q1 dengan F dia sama dengan Q2. Seperti itu teman-teman. Gampang. Nah, bagaimana yang untuk yang for? Nah, jadi teman-teman ya gampangannya gini. Kalau for itu himpunan state-nya itu Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. Nah, kemudian alfabetnya berapa? Alfabetnya A sampai Z. Karena apa? Di sini ada Z5 ini ada selain F. Nah, selain F ini bisa A sampai Z. Nah, seperti itu. Kemudian starnya dia dari Z1 dan final stage-nya Z4. Jelas ya. Nah, seperti itu. Nah, deltanya ini saya coba tuliskan ya deltanya ya. Deltanya ini Z1 kemudian dengan F. Nah, dia sama dengan Z2. Kemudian Z2 oh ini selain selain F ya. Selain F itu bisa apa namanya? Z1 kemudian A sampai Z itu dia Z5 gitu ya. Kemudian Z2 dia Z2 dia ketemu O ya, dia diketikkan mohon maaf tanda kurungnya. Z2 dengan O dia akan ke Z3. Kemudian Z3 kemudian kita ketikkan R dia akan ke Z4. Nah, itu final state-nya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk yang N, nah N-nya nih himpunan stage-nya adalah S0, S1, S2, S3. Kemudian alfabetnya E, N, D. Seperti itu ya. Kemudian stage-nya dari S0 ya, jelas ya. Kemudian final stage-nya dari S3. Seperti itu. Nah, paham ya? Kemudian deltanya itu S0 dengan E itu S1 sama dengan S1. Kemudian S1 dengan N sama dengan S2. Kemudian S2 dengan D sama dengan S3. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin itu dulu ya. Jadi gimana? Ternyata teori bahasa otoma itu nggak serumit yang dibayangkan ya. Jadi kuncinya cuma ada di aturan main dan fungsi delta tadi ya. Jadi dengan memahami FSA
kita jadi tahu dasar cara kerja dari lexical analyzer ya dalam sebuah kompilator ya. Jadi bisa mengubah teks kode kita menjadi perintah yang dimengerti oleh mesin. Jadi kalau kita ngetiknya nanti salah ya, jadi dia akan menolak, jadi tidak akan menerima. Seperti itu ya. Jadi semoga video ini membantu teman-teman untuk belajar dalam apa ya, mendalami lagi tentang materi TBO ya. Ya, ini ya detailnya. Jadi saya atas nama Hartadi, Prodi Informatika 24B. Jadi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa terus eksplorasi, belajar terus-menerus. Sampai jumpa. Dari saya cukup sekian. Bye-bye.